yang saya baca, filsafat ilmu juga membahas antara ayat Al-Quran yang berhubungan dengan larangan bunga atau riba yang ada di perbankan syariah. Filsafat ilmu berasal dari kata filsafat dan ilmu. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata philo yang berarti cinta dan kata sophia yang berarti kebijakan, atau bisa disebut juga sebagai ilmu yang mencintai kebijakan atau kebenaran. Filsafat ilmu memiliki asal dan peranan sebagai pembebas, pendobrak, dan pembimbing yang bertujuan untuk memperdalam hakikat ilmu, menciptakan ilmu yang konsisten, mempertegas tidak adanya pertentangan antara ilmu dan agama, juga memahami sejarah perkembangan dan kemampuan ilmu dalam berbagai bidang untuk memperoleh gambaran proses penemuan ilmu sejak zaman postmodern. Pengertian perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksananya berdasarkan hukum Islam atau syariah. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman atau riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya. Misalnya, dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak islami, dan lain sebagainya. Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga komersial swasta atau resmi swasta atau semi swasta dalam komunitas muslim di dunia. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Praktek pengambilan bunga dicelah oleh para ahli filsafat Yunani terkemuka, yaitu dari Plato dan Aristoteles, mengecam praktik bunga. Begitu juga dengan Cato dan Cicero. Para ahli filsafat tersebut mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktikkan pengambilan bunga. Plato mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan. Pertama, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat.
Kedua, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Adapun Aristoteles dalam menyatakan keberatannya mengemukakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat ukur. Ditegaskannya bahwa uang bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga. Ia juga menyebut bunga sebagai uang yang berasal dari uang yang keberadaannya dari suatu yang belum tentu pasti terjadi. Dengan pengambilan bunga secara tetap merupakan sesuatu yang tidak adil. Penolakan para ahli filsafat Romawi terhadap praktik pengambilan bunga mempunyai alasan yang kurang lebih sama dengan yang dikemukakan ahli filsafat Yunani. Cicero memberikan nasihat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan, yakni memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga. Cato memberikan dua ilustrasi untuk melukiskan perbedaan antara perniagaan dan memberi pinjaman. Yang pertama, perniagaan. Perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai resiko, sedangkan memberi pinjaman dengan bunga adalah suatu yang tidak pantas. Yang kedua, ada dalam tradisi mereka terdapat perbandingan antara seorang pencuri dan seorang pemakan bunga. Pencuri akan didenda 2 kali lipat, sedangkan pemakan bunga akan didenda 4 kali lipat. Jadi, kesimpulan dari keterkaitan antara filsafat ilmu dengan perbankan syariah adalah adanya larangan praktik pengambilan bunga yang diterapkan oleh perbankan syariah yang ternyata sudah dicela oleh para ahli filsafat ilmu Yunani.